الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan taklim rutin kuliah subuh. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita masih melanjutkan seri kajian keluarga sakinah atau kajian sinergi dalam keluarga. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan hak suami atas istri, maksudnya kewajiban istri terhadap suami. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas hak istri terhadap suami, atau dengan kata lain kewajiban suami terhadap istri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini adalah patokan utama pergaulan antara suami dan istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perintah kepada suami untuk istrinya. Ashiruhun, muasyarah, itu adalah pergaulan. Gaulilah, perlakukanlah istri kalian bil ma'ruf. Bil ma'ruf dalam bahasa Arab dari kata arafa. Arafa ya'rifu, ya, ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah diketahui. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Kita sering terjemahkan ma'ruf itu baik, padahal ma'ruf itu kalau kita telusuri cara bahasanya, ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal, ya. Memerintahkan sesuatu yang sudah dikenal kebaikannya, dan melarang kemungkaran. Mungkar itu sesuatu yang tidak diketahui. Mungkar sesuatu yang dijauhi oleh masyarakat, ya. Maka kita terjemahkan di sini wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Perlakukanlah istri kalian dengan baik, ya, maksudnya dengan sesuatu yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat, ya. Makanya adat istiadat di dalam bahasa Arab disebut dengan urfun. Urf itu adat istiadat, kebiasaan masyarakat setempat. Maka kalau kita terjemahkan lebih mendetail, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri kalian sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan keadaan kalian dan keadaan istri. Masing-masing suami memperlakukan istrinya sesuai dengan kondisinya masing-masing, dan sesuai dengan kondisi istrinya masing-masing, tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimakumullah, perlakuan suami kepada istri tidak ada standar, tidak ada standar yang mendetail di dalam Al-Quran, tetapi standar itu hendaknya dikembalikan kepada keadaan masing-masing, ya.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah 229. Kalau tadi An-Nisa ayat 19, kalau yang kedua ini surat Al-Baqarah 228, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi perempuan, hak perempuan itu mislul ladzi alaihin, seperti kewajiban mereka. Hak perempuan itu seperti kewajiban. Sebagaimana istri punya kewajiban, maka istri pun punya hak. Bagaimana hak dan kewajiban istri? Bil ma'ruf, sesuai dengan kondisi suami masing-masing dan sesuai dengan kondisi istri. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, ada sebaik-baik kalian terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Wa ana, kata Rasulullah, wa ana, dan saya, khairukum li ahli, dan saya orang yang terbaik di antara kalian terhadap istrinya. Di sini ada dua pelajaran paling tidak. Yang pertama, bahwa kebaikan seseorang itu bukan sekedar sholatnya saja, tetapi juga diukur kebaikan seseorang itu dengan istrinya baik enggak. Kalau dia dengan istrinya baik, berarti orang itu baik. Tetapi sebaliknya, walaupun dia sholat rutin, sholat jamaah di masjid Darussalam ini, tapi giliran rumah ke rumah dia tengkar dengan istrinya, mukul istrinya, bentak istrinya, ya, keluarganya tidak bahagia, berarti dia sholatnya perlu dikaji ulang, benar nggak sholatnya itu. Karena sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Maka untuk mengetahui kebaikan seseorang, tanya sama istrinya, gimana suami kamu di rumah, baik nggak sama kamu. Kalau istri mengatakan baik, berarti memang orang itu baik. Kalau istri mengatakan wah nggak baik dia, ya, dia kelihatannya baik tapi sama keluarganya nggak baik, berarti orang itu nggak baik. Ya, oleh karena itu standar kebaikan seseorang juga ditentukan dengan kebaikannya kepada keluarganya. Ini luar biasa, ini sistem Islam yang sangat-sangat memperhatikan sama keluarganya. Ya, tidak ada sistem yang sedetail sistem Islam ini. Kemudian faedah yang kedua, wa ana khairukum li ahli, dan saya sebaik-baik kalian terhadap istrinya. Artinya di sini seorang alim, seorang pemimpin kadang-kadang boleh memuji dirinya sendiri dalam rangka untuk memberikan contoh kepada masyarakat, bukan untuk sum'ah, bukan untuk pamer, tetapi memberikan contoh. Loh, kalau ingin tahu bagaimana berbuat baik kepada istri itu, lihatlah saya, kata Rasulullah, lihatlah saya. Karena masyarakat itu perlu contoh. Kalau kita cuma mengatakan kamu berbuat baiklah kepada istri kalian, bagaimana cara berbuat baiknya? Contohnya siapa? Suri teladannya siapa? Ya, seorang pemimpin ada dua kemungkinan. Dia memberikan petunjuk kepada masyarakat, contohlah fulan, atau contohlah fulana, atau kita katakan contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu susah dicerna oleh masyarakat karena itu zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, maka contohlah teman saya. Atau kadang-kadang boleh kita katakan contohlah saya, umpamanya seandainya dia yakin bahwa dia baik kepada istrinya, paling tidak dia mengatakan seperti keluarga saya, alhamdulillah kita baik-baik. Kalau kamu ingin tahu bagaimana saya, tanya sama istri saya bagaimana saya di rumah, umpama. Ini dibolehkan dalam beberapa sisi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan saya sebaik-baik kalian di dalam memperlakukan keluarganya. Hadirin rahimakumullah. Ini ayat ini surat An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan baik, dirinci.
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rincian yang sangat panjang. Di antaranya yang pertama, menggauli istri dengan baik itu ditentukan dengan nafkah. Bagaimana berbuat baik sama istri kalau istrinya nggak beri diri nafkah? Jadi standarnya pertama nafkah. Suami itu wajib memberikan nafkah penuh 100%. Ini idealnya, Pak ya. Maka idealnya kalau seorang suami melamar atau seorang laki-laki melamar istri, seorang perempuan, itu sudah di dalam batin dia, dalam pikiran dia, saya harus ya menafkahi dia 100% dari diri saya. Saya tidak mau bagi-bagi dengan istri saya. Zaman modern sekarang hal seperti itu sudah bergeser ya. Ketika dia menikahi seorang perempuan, dia tidak bisa memenuhi nafkah 100%, maka dia join dengan istrinya, win-win solution ya. Setengahnya saya kerja, saya yang akan membelikan rumah ya, saya mengumpulkan uang untuk nyicil rumah dan mobil, kamu kerja juga untuk membayar kebutuhan anak dan kebutuhan sekolah anak kita. Ini enggak ideal, Pak. Kenapa? Itu kan tanggung jawab suami, tapi kenapa kita minta bantuan sama istri? Idealnya, wahai istriku, kamu duduk di rumah ya, didik anak saya. Kamu nggak usah mikir uang, pokoknya kalau butuh uang tinggal bilang sama saya butuh berapa. Mesti itu suami yang baik itu. Saya yakin istri seneng banget punya suami kayak gitu. Butuh tinggal, Mas, saya butuh uang 2 juta. Mas, saya butuh uang ini. Suami tinggal jeret. Wah, itu istri bahagia, istri bahagia saya yakin. Nggak pernah tengkar, setiap yang dibutuhkan diberikan. Tentunya tidak, suami tidak langsung berikan begitu aja. Tanya untuk apa, Dek? Untuk ini, nggak usah dulu ya, itu belum penting. Ya, walaupun saya punya uang, tapi itu jangan dulu. Ya, karena kata Umar bin Khattab, ya, kafa bil mar'i sarafan ayyashtari kullama yastahihi. Kata Umar bin Khattab, dikatakan seorang itu melampaui batas, berlebih-lebihan kalau dia membeli setiap yang diinginkan. Sering-seringnya terjadi pada perempuan tuh nggak kuatan, Pak. Kalau lihat barang itu nggak kuat. Ya, kalau diajak ke mall, udah lihat kanan, ini ada tas kok bagus sekali, beli. Padahal di rumah sudah ada tas, beli. Ada sepatu baru, beli, padahal di rumah ada sepatu. Jarang loh seorang perempuan, seorang istri sepatunya cuma 1. Biasanya minimal 5. Itu perempuan. Coba nanti dicek habis ini ke rumahnya masing-masing, dihitung sepatu istrinya berapa. Ya, ada sandal untuk di rumah, ada sandal untuk ke taman, ada sepatu untuk ke pasar, ada sepatu untuk walimahan, ada sepatu untuk ke kantor. Itu istri kayak gitu. Tasnya juga gitu, berbagai macam merek, belum bajunya, Masya Allah. Nah seperti itulah, maka suami berkewajiban meluruskan istri. Janganlah kita ini membeli sesuatu yang kita inginkan, itu sudah termasuk berlebihan. Ditahan. Karena menahan diri dari sesuatu yang diinginkan adalah pembelajaran, menjadi manusia yang hebat dan akan menjadi manusia yang berhasil kalau kita menahan diri. Walaupun kita punya uang, nah, kita gunakan untuk yang lebih bermanfaat. Jadi intinya para hadirin rahimakumullah, suami wajib memberikan nafkah kepada istri 100% tanpa meminta bantuan sama istri. Jika suami tidak mampu memberikan 100% dan istri ya mau membantu dengan ikhlas, maka tidak apa-apa, tetapi tidak ideal, dan itulah awal daripada perpecahan, dan itulah awal dari permasalahan jika istri dilibatkan di dalam menafkahi keluarga. Akhirnya istri bekerja, suami bekerja, kan gitu. Anaknya ditunggui pembantu. Jadi yang didik, yang melahirkan kita, yang membuat kita, yang nunggui
pembantu. Ini masalah. Kemudian ketika sama-sama datang ke rumah atau ketika suami datang, istri tidak ada, itu juga masalah. Karena nggak mungkin dia layani pembantu terus, ya, karena nggak selevel kan. Mestinya dia kepengen istrinya lagi kerja, atau istrinya capek, sama-sama capek. Inilah muncul emosi-emosi, akhirnya tengkar. Ya. Kemudian ketika tengkar itu, istri tidak tunduk sama suami. Kenapa? Saya juga punya uang. Ngapain saya tunduk kepada Anda? Ini mulai muncul tanda-tanda perpecahan. Makanya Islam ya mengatur bahwa nafkah itu kewajiban suami. Seandainya istri bekerja, maka suami tidak berhak meminta, ya, walaupun 1% kepada istrinya dari uangnya. Ini hak istri 100%, mau diinfakkan untuk siapa terserah dia. Tetapi suami hanya mengarahkan, "Dek, uang yang ada ditabung dong, jangan dibelanjakan semuanya, jangan diberikan kepada fulan-fulan. Tolong uang Anda ditabung untuk diberikan kepada orang tua, kepada paman, kepada adik-adik Anda yang kekurangan." Jadi suami hanya bisa mengarahkan, tapi nggak bisa memaksa, karena ini hak istri. Ya. Oleh karena itu istri berhak memberikan uangnya kepada saudaranya tanpa izin suami. Kadang-kadang kita istri juga nggak paham haknya. Dia punya uang, kerja, mau infakkan, harus izin sama suami. Tidak harus izin, karena ini uang pribadinya. Kecuali kalau suami memberikan uang nafkah kepada istri, maka uangnya ini ketika memakainya harus seizin suami, yaitu uang yang diberikan suami kepada istri. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat At-Tolak, surat Al-Baqarah 223. Allah Subhanahu wa taala, ada surat Al-Baqarah, ada surat At-Tolak. Surat Al-Baqarah 223, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Kita lihat para hadirin, hampir semuanya bil ma'ruf. Sudah kita hitung berapa kali tadi bil ma'ruf. Itu maksudnya itu hendaknya yang punya anak, wal mauludilahu, jadi anak itu nisbahnya kepada bapaknya, dan bapak yang punya anak hendaknya memberikan rizki nafkah kepada ibunya, kepada istrinya, dan memberikan pakaian bil ma'ruf sesuai dengan keadaan suami dan keadaan istri. Ya, kalau dia gajinya 1.500.000 per bulan, maka nafkahnya semuanya 1 juta, yang 500 ditabung. Cukup nggak cukup, pokoknya 1 juta per bulan harus cukup. Kalau gajinya 20 juta dan tinggalnya di kota wisata umpamanya, maka nafkah kepada istri ya 15 juta. Ya standar lah ya, yang 5 juta ditabung. Jadi beda nafkah. Yang gajinya 20 juta itu istrinya dapat 15 juta, tapi suaminya yang gajinya 1,5 juta, nafkahnya cuma 1 juta. Nggak masalah, beda. Karena tergantung kepada keadaan suami dan keadaan istri juga. Istrinya butuh apa. Kadang suaminya gajinya besar, tapi istrinya sederhana. Ya, istrinya gajinya 30 juta per bulan, tapi istrinya orangnya sederhana banget, tidak butuh barang banyak, dan anaknya baru 1, sudah cukup dia 5 juta. Yang 15 juta, yang 25 juta ditabung. Jadi tidak diberikan kepada istri semuanya. Dulu pernah saya ceritakan di sini ya. Saya punya teman ya, seorang profesor. Ya, di mana-mana dipanggil untuk ngisi seminar. Ya. Itu tidak tahu bagaimana cara memberikan nafkah kepada istrinya. Seluruh gajinya itu dikirim ke rekening istrinya. Seluruh penghasilannya, baik penghasilan seminar, baik gaji dari universitas yang bersangkutan, gaji tetap, gaji tidak tetap, itu dimasukkan ke rekening istrinya. Sehingga istrinya itu bisa tahu benar pemasukan suami itu berapa puluh juta.
Ketika suami kepengen sesuatu, merengek-rengek ke istri, saya minta uang untuk pergi keluar kota, saya minta uang untuk pergi ke mall, saya minta uang untuk... Alangkah ya hinanya profesor ini, seorang suami tapi ngerengek-rengek sama istrinya, padahal uang itu uangnya dia, sehingga dia diatur oleh istri, di mana-mana dipantau. Makanya ketika saya tanya, kamu mau kawin lagi enggak? Dia bilang tidak loh. Kenapa? Takut sama istri. Kenapa? Uang saya dipantau terus. Ya, siapa yang nyuruh memberikan uang ke rekening istri? Ini nggak benar. Kalau kita punya uang rekening sendiri, istri punya rekening sendiri. Ya, jadi yang kita berikan itu sebagian saja kepada istri yang dibutuhkan. Jadi ada namanya uang apa ya? Uang tidak terduga. Ini harus ada. Itu yang biasanya yang bisa suami. Ya, kalau istri tadi dibelanjakan di mall itu habis nanti ya. Jadi lagi mau pulang. Kemudian di dalam surat At-Tolak ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya setiap laki-laki menginfakkan ya hartanya sesuai dengan keadaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Bagus sekali ayat ini. Dan barang siapa yang rizkinya terbatas, ya rizkinya tidak banyak, ya hanya 1,5 juta UMR ya, itu batas UMR, upah minimum regional, bahkan sudah naik sekarang 2.400.000 umpamanya. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang rizkinya terbatas, falyunfiq mimma atahullah, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai yang diberikan Allah kepadanya. Lihat ini, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali menurut apa yang diberikan Allah kepada kita, kepada orang itu. Oleh karena itu istri juga harus paham, ini penting nih. Istri harus paham, jangan menuntut kepada suami sesuatu yang di luar kemampuan suami. Ini istri yang paling baik seperti ini. Yang menjadi masalah di keluarga itu kalau istri menuntut sesuatu yang di atas kemampuan suami. Suatu ketika istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya istilahnya sekarang itu demo, nuntut kenaikan gaji. Berapa hari yang lalu ya, 50.000 buruh datang ke Jakarta di HI itu menuntut kenaikan gaji. Lah pada zaman Rasulullah SAW, istri-istri beliau juga menuntut Rasulullah SAW untuk ditingkatkan gaji atau nafkah kepada istrinya. Itu hampir semuanya. Rasulullah SAW merasa sedih, kok bisa ya istri-istri saya kok menuntut dunia seperti itu. Maka dikumpulkan, istrinya dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, kemudian turun ayat itu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Itu diberi dua alternatif dalam surat Ahzab itu. Diberi alternatif, wahai istri-istriku, kalau kalian kepengin dunia bersamaku, maka salah alamat. Kalau kamu menikah dengan saya hanya kepengin dunia, salah alamat. Saya bukan orang yang mempunyai dunia. Ya, sini saya cerai. Ya, saya cerai kalian kalau kalian kepengin dunia. Tetapi kalau kalian kepengin akhirat, kepengin Allah dan Rasulnya, mari kita hidup bersama-sama untuk menegakkan Islam, menjalankan syariat Islam ini. Maka kemudian istri-istrinya dibiarkan, saya tunggu jawaban dari kalian. Tunggu itu, disuruh pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Rasulullah menunggu siapa satu-satu masuk, siapa yang buat pernyataan mau terus dengan saya atau ingin cerai dengan Rasulullah SAW. Semuanya nggak berani menghadap, nunggu dulu, coba Aisyah dulu aja yang maju.
Aisyah itu diandalkan, walaupun paling muda, tetapi diandalkan oleh istri-istri yang lain. Kenapa? Ini paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kamu dulu aja, kamu dulu aja. Jadi ingin tahu jawaban Aisyah apa. Ini menjadi barometernya istri itu Aisyah. Aisyah kalau minta cerai, kita minta cerai semuanya. Tapi kalau Aisyah masih kepingin bersama Rasulullah, kita juga kepingin bersama Rasulullah. Jadi ikut-ikutan tuh istri-istri yang lain kepada Aisyah. Kemudian Aisyah dipanggil oleh Rasulullah. Masuk Aisyah, ditanya, gimana? Kamu masih kepingin dengan saya atau kepingin dunia? Ya, tanyakan minta pertimbangan dulu sama bapak kamu, Abu Bakar Siddiq, itu temannya Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kayak gini aja konsultasi sama bapakku. Saya bisa jawab kayak gini, nggak usah konsultasi. Maksudnya apa? Rasulullah SAW menghormati mertuanya. Ya, barangkali mertua Anda punya pandangan lain, tanya dulu lah. Aisyah nggak usah. Saya tentukan sekarang aja bahwa saya memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memilih hidup ya bersama Allah dan Rasulnya. Ya, saya tidak kepingin dunia. Saya puas dengan apa yang kau berikan kepadaku ya Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu kamu Aisyah bersama saya lagi. Kemudian yang lainnya masuk. Ketika Aisyah keluar ditanya, bagaimana aja Aisyah gimana jawabannya? Oh, ternyata Aisyah itu memilih Allah dan Rasulnya. Maka seluruh istrinya akhirnya tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan nanti cerita ini dibuka di dalam surat Ahzab. Ya, Rasulullah pernah marah kepada istri-istrinya karena meminta dunia. Kenapa? Menuntut sesuatu di luar kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ya untuk ibu-ibu. Lihatlah suami ibu itu dia mampu enggak? Kecuali kalau suaminya mampu. Kan banyak kasus Pak yang datang kepada saya, kasusnya itu suaminya mampu Pak, tetapi tidak memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Contohnya ya, salah seorang datang kepada saya, Ustadz, saya sudah menikah dengan suami saya 7 tahun, sudah punya anak 3. Ya, terus selama ini suami tidak pernah memberikan kepada saya dan anak saya walaupun 1% pun. Selama 7 tahun tidak pernah diberi 1% pun. Nah, suami Anda mana? Suami saya di sono, di Jawa Timur. Nah, ibu tinggalnya di mana? Ibu saya tinggalnya di Cikarang Pak. Loh, kenapa di sana? Dia punya istri lagi di sana. Dia juga punya istri lagi di Bogor Pak. Dia punya istri lagi di Jawa Tengah Pak. Oh, berarti berapa istrinya? 4. Nah, terus gimana, istri yang lain diberi uang? Enggak juga Pak. Jadi 4 istri itu enggak ada yang diberi nafkah 1% pun. Lah terus hidupnya gimana? Numpang di istri pertama. Numpang di istri. Jadi di istri pertama pun numpang dia. Yang kerja istri pertama. Coba bayangkan Pak. Ini bondo nekat. Nekat pokoknya. Kawin. Ya. Nafkah nanti katanya. Subhanallah. Wah, kita yang kaya-kaya ini aja nggak berani. Yang mobilnya 2, rumahnya 4 nggak berani. Ini nggak punya uang berani nikahi 4 dan masing-masing punya anak itu. Jadi anak itu yang besarkan ya istrinya sendiri dengan kerjanya sendiri. Ya, kemudian ibu ini mengatakan, Ustadz, boleh nggak saya nuntut cerai? Saya katakan boleh sekali. Boleh sekali. Nah, 7 tahun nggak diberi nafkah, jelas boleh. Jangan 7 tahun, 6 bulan saja. Di dalam aturan Islam, dalam salah satu madhab Imam Ahmad mengatakan 6 bulan suami tidak memberikan nafkah, istri berhak menuntut cerai. Kalau di Indonesia kalau tidak salah 6 bulan, kemudian diperbarui jadi 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, maka cerai langsung. Itu kalau ada sigo taklik ya, dalam akte pernikahan itu. Nah, ini penting Pak. Jadi tuntutan cerai itu untuk melawan suami. Jangan bertindak semena-mena. Kalau mau kawin ya harus pakai modal.
Jangan sembarang kawin saja. Ini contoh Pak ya, contoh bahwa suami sebenarnya mampu itu, cuma ya malas sehingga tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya walaupun 1% pun. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis lain disebutkan, ittaqullah fin nisa, takutlah kepada Allah di dalam perempuan, kepada istri-istri kalian harus takut kepada Allah. Ya. Fa innahunna awanina indakum wa akhadtumuhunna bi amanatillah, karena istri-istri kalian itu kamu ambil dulu dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dulu kamu menghalalkan kehormatannya, menghalalkan kemaluan mereka, ya, itu dengan kalimat Allah, dengan bismillah, dengan asyhadu an la ilaha illallah. Hati-hati kalian dengan istri-istri kalian. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rasulullah pun mengatakan bil ma'ruf. Mereka mendapatkan harta dan mendapat baju sesuai dengan kondisi masing-masing. Lah, ada suatu cerita pada zaman Rasulullah SAW, menarik sekali ceritanya Pak, yaitu namanya Hindun binti Abi binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah ini istri Abu Sufyan bin Harb. Ya. Abu Sufyan tokoh Quraisy. Tetapi yang aneh, Hindun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Rajulun sahih. Sahih itu apa? Sahih itu lebih jelek daripada bakhil. Jadi bakhil itu orang bakhil, tahu Pak, bakhil itu pelit. Tapi sahih itu lebih pelit daripada orang pelit. Sahih namanya. Wa may yuqasukha nafsi fa ulaika humul muflihun, itu kan. Sahih itu, kalau bakhil kan dia punya uang untuk dirinya sendiri, kalau untuk orang lain nggak mau, itu namanya bakhil. Tapi kalau pelit itu untuk orang lain pelit, untuk diri sendiri pelit, dan untuk keluarganya juga pelit. Itu ada orang seperti itu. Ya. Sama keluarganya aja pelit banget. Apalagi kepada orang lain. Kalau dirinya sendiri aja pelit. Itu namanya sahih. Pelitnya itu mudah, tanpa batas. Maka dia bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit banget. Nah, kenapa pelit? Kayak tadi, tidak memberikan nafkah kepada kepada saya dan anak saya sesuai standar. Dia gajinya 5 juta, cuma diberi 500.000, kayak gitu itu. Jadi kami susah gimana mau makan. Nah terus saya kadang-kadang karena butuh banget mengambil uang dari kantongnya. Ketika dia pergi, ketika dia masuk toilet, nah, kesempatan ini toiletnya agak lama di toiletnya, ngambil uang, udah. Jadi saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia, namanya mencuri kan, namanya mencuri. Saya mengambil uang suami saya tanpa sepengetahuan. Boleh enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa walidiki bil ma'ruf. Kata Rasulullah, boleh Anda mengambil, tapi secukupnya ya, menurut kebutuhan saja, jangan ngambil banyak-banyak, ya, untuk keperluan kamu dan keperluan anak-anak kamu. Ini subhanallah luar biasa hadis ini Pak. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Ada berapa pelajaran? Yang pertama, seorang pemimpin boleh, ya, maksudnya begini, seorang keluarga boleh menceritakan kejelekan suaminya kepada pemimpin atau kepada orang yang mau memberikan solusi, boleh Pak. Jadi kalau kita ibu-ibu punya masalah, datanglah kepada siapa yang kira-kira memberikan solusi. Ceritakan apa adanya. Yang tidak perlu diceritakan jangan diceritakan. Ya, seandainya kayak gini, dia kan tidak menceritakan suami saya apa-apa, cuma satu aja, ke suami saya itu cuma pelit, itu aja, yang lain tidak diceritakan. Karena ini masalahnya di sini. Jadi boleh menceritakan masalah yang menimpa diri dan suaminya. Ya Rasulullah, suami saya pelit. Itu ghibah enggak? Ghibah enggak Pak? Ini termasuk ghibah yang dibolehkan dalam Islam. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan
6 ghibah yang dibolehkan. Ya. 6 menceritakan kejelekan orang lain termasuk suaminya itu dibolehkan dalam 6 keadaan. Salah satunya dalam keadaan seperti ini, dia konsultasi kepada pemimpin yang mungkin memberikan solusi atau kepada hakim. Di sini dikatakan Rasulullah hakim, ya, hakim pengadilan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, seorang hakim boleh memerintahkan seorang istri yang tidak diberi nafkah untuk mencuri. Bahasa kasarnya mencuri. Kalau bahasa halusnya mengambil tanpa seizin suaminya menurut kadar yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan yang menentukan adalah pemimpin. Yang ketiga, para hadirin rahimakumullah, ini yang berhak berfatwa seperti ini adalah pertama pemimpin atau pengadilan. Tidak boleh kemudian sembarang orang mengatakan, oh ambil aja bu uang suami ibu, nggak boleh. Atau jangan-jangan ibu yang dengar, jangan langsung dipraktekkan. Jangan langsung dipraktekkan walaupun ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kasusnya kasus Hindun bu, bukan kasus ibu. Ya, jadi kasus perorangan yang tidak boleh diterapkan kepada orang lain kecuali dengan sepengetahuan Rasulullah SAW. Ini persis dengan kasus masalah pernikahan juga, Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah, Salim yang pernah jadi budak dan dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Ini ketika dia kan dijadikan anak angkat oleh Abu Hudzaifah sejak kecil. Jadi ibunya, istrinya itu dengan ini seperti anaknya sendiri. Seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba Allah SWT menurunkan surat Ahzab melarang untuk mengambil anak angkat. Kemudian istrinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini sudah jadi anak saya sendiri, saya buka jilbab biasa di depan dia, saya anggap anak. Bukan dulu waktu masih belum dewasa tidurnya bersama kan. Gimana ini sekarang kan dia bukan anak saya, sudah dilarang jadi anak angkat, bagaimana? Dia sudah terbiasa bersama kita di satu rumah. Kata Rasulullah, kalau begitu susui dia, susui Salim itu. Padahal Salim itu dia mengatakan, ya Rasulullah disusui, katanya disusui. Padahal dia sudah jenggotan itu Salim. Gimana nyusuinya ya Rasulullah? Pokoknya susui. Ya. Ini khusus Salim pak. Kemudian jangan nanti punya sopir supaya nyaman pergi kemana-mana, sopirnya disusui dulu. Jangan. Ini perintah Rasulullah, iya, tapi khusus kepada Salim, kepada yang, walaupun Aisyah punya pendapat seperti itu pak. Aisyah punya pendapat kalau kita ingin berkholwat dengan laki-laki pembantu kita, sopir kita, supaya kita bebas, tidak dosa, maka susuilah. Itu pendapat Aisyah. Tapi pendapat ini ditentang oleh istri-istri Rasulullah yang lain dan ditentang oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka jangan mengambil pendapat Aisyah. Ya. Ini khusus Salim saja. Sebagaimana ini khusus Hindun saja, mengambil harta suaminya tanpa izin. Yang lainnya harus izin. Kalau tanpa izin harus konsultasi sama pemimpin, sama ulama, sama ustadz dulu. Boleh nggak saya mengambil harta suami saya tanpa izin? Kalau memang begitu keadaannya kayak Hindun, saya kira boleh juga. Kalau keadaannya persis kayak Hindun, tetapi harus konsultasi dulu kepada ulama atau kepada pemimpin atau kepada pengadilan. Karena yang menentukan ini pengadilan. Rasulullah pada waktu itu kedudukan sebagai hakim pengadilan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya, kenapa suami harus memberikan nafkah kepada istri? Sebabnya apa? Ada yang bisa jawab pak? Kenapa suami harus memberikan nafkah kepada istri? Apa pak sebabnya? Para ulama berbeda pendapat. Ya, Abu Hanifah umpamanya mengatakan suami wajib memberikan nafkah kepada istri karena istrinya itu dikekang oleh suami. Artinya apa? Istrinya ini tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Saya berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Imam sholat sama muadzin umpamanya.
sama pengurus masjid Darussalam. Dulu tidak boleh Pak, seorang imam, seorang muadzin itu kok digaji, nggak boleh. Itu kan kewajiban ibadah. Tapi ketika zaman berlalu, ya kemudian berubah zaman sampai sekarang zaman modern seperti ini, dilihat kalau masjid tidak ada imam tetapnya dan imam tidak digaji, itu orang sembarangan aja, nggak ada ikatan, akhirnya masjid jadi kacau. Siapa saja jadi imam, tidak ada pengurus tetapnya, sehingga kacau. Daripada kacau seperti itu, maka kemudian para ulama, termasuk ulama Hanafiyah yang dulunya nggak bolehkan, akhirnya membolehkan memberikan nafkah dan gaji kepada imam tetap, kepada muadzin tetap, ya, dan kepada pengurus-pengurus masjid. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena mereka tidak bisa kemana-mana. Benar nggak? Ya, kalau duhur harus standby di sini, kalau subuh harus standby. Itu yang buat dia nggak bebas. Bisa saja dia duhur pergi nyari nafkah, bisa saja dia asar pergi nyari nafkah, karena dia sudah terikat dengan perjanjian dengan DKM. Maka DKM wajib memberikan uang karena dia terikat, mengikat dirinya, mengikat waktunya, membeli waktu dia. Itulah kewajiban pengurus memberikan nafkah kepada imam masjid karena dia terikat waktunya. Begitu juga istri kepada suami. Suami memberikan istri uang nafkah karena dia terikat dengan suaminya. Dia nggak bisa kemana-mana kecuali dengan izin suami, seperti pegawai gitulah istilahnya. Dia di rumah. Banyak kali lanat. Di rahimakumullah. Kenapa tadi istri dapat nafkah? Karena dia bisa kemana-mana, mau pergi dari rumah kan harus izin, mau apa-apa kan harus izin. Maka disitulah suami wajib memberikan nafkah. Ulama lain mengatakan begini, seorang istri wajib diberi nafkah karena istri itu telah memberikan kehormatan kepada suami. Makanya mahar itu wajib. Kenapa? Setelah suami menggauli istri. Kalau suami tidak menggauli istri, maka maharnya cuma setengah. Kalau sudah menggauli, maharnya penuh. Jadi uang ini timbal balik karena pelayanan istri. Karena pelayanan istri. Oleh karena itu pada hadirin rahimakumullah, istri yang tidak taat sama suami, istri yang tidak mau melayani suami berhak menghentikan nafkah. Itu namanya nusuzun, istri yang nasis, istri yang melawan suami tidak berhak dapat nafkah. Gitu Pak. Masalahnya adalah kalau istri punya uang sendiri. Masalahnya adalah istri kalau bekerja sendiri, maka di sini sanksi suami tidak berlaku. Kenapa? Dia punya uang, walaupun kita nggak beri nafkah, dia bisa hidup sendiri, bermasalah. Yang paling baik itu memang suami ya bekerja, istri tidak bekerja, sehingga istri semakin taat sama suami. Jadi nafkah itu karena ketaatan kepada suami, baik ketaatan di rumah maupun ketaatan dalam melayani keperluan suami, termasuk melayani hubungan intim dengan suami. Hadirin rahimakumullah, sesudah itu kewajiban suami juga memberikan memberikan pakaian, memberikan rumah. Jadi begini, rumah itu kewajiban suami, bukan istri. Sekarang kita dapati rata-rata teman-teman kita itu rumahnya punya siapa, Bu? Itu berdua, Pak. Iuran antara suami dan istri. Tadi malam umpamanya di suatu masjid di Bekasi, setelah kita mengadakan taklim, itu ada yang konsultasi, Ustadz gimana ini pembagian rumah ya, karena bapak saya meninggal dunia, ibu saya dengan anak-anaknya tengkar karena rumah ini milik siapa. Jadi masalah warisan pun kacau Pak kalau rumah itu berdua ya. Ada yang mengatakan dia datang kepada suatu ormas dan mengatakan rumahnya dijual, dibagi dua dulu. Namanya dalam Indonesia, di negara Indonesia namanya harta gono
gini. Di rumahnya dibagi dua dulu, setengahnya diberikan sama istri, baru yang setengahnya warisannya dibagi. Nah ini kacau Pak. Kenapa? Karena rumahnya iuran. Atau bahkan dia mengatakan enggak Ustadz, istrinya itu enggak iuran, cuma istrinya itu memang jadi waktu itu dia punya PT, punya toko, istrinya sebagai kasir daripada toko itu. Saya tanya, itu digaji enggak jadi kasir? Enggak, sebagai membantu secara sukarela kepada suaminya. Kalau gitu itu rumah milik suami. Jadi yang buat masalah itu status rumah itu milik siapa Pak? Ini yang sering diabaikan oleh teman-teman, sehingga nanti ketika meninggal dunia kacau itu pembagiannya. Ada yang mengatakan dibagi setengah dulu, yang setengah untuk istri, yang setengah baru dibagi. Ada yang mengatakan itu dibagi langsung karena itu milik suami. Oleh karena itu sekarang kita harapkan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, itu segera rumahnya, itu sertifikatnya atas nama bapak. Ya, jangan atas nama istri, atau mobil atas nama bapak, jangan nama anak. Nama anak itu hak anak, nanti mau dibagi warisan nggak bisa. Paling tidak ada perjanjian, buat perjanjian bahwa rumah ini itu milik bapak, mobil ini milik bapak, cuma dipinjamkan atas nama istri dan anak. Harus ada perjanjian Pak. Kita tidak tahu ke depan bagaimana, apa yang akan terjadi. Kita khawatir anak dan istri kita akan tengkar. Maka ini jelas bahwa rumah, mobil itu kewajiban suami, istri hanya numpang saja. Dalilnya apa? Surat At-Tolak ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Wahai laki-laki, wahai suami, taruhlah istri-istri kalian di rumah di mana kalian tinggal. Berarti rumah itu punya suami, bukan punya istri. Ini yang ideal. Cuma kadang-kadang di antara kita ada yang iuran, bahkan ada di antara kita yang suaminya numpang di rumah istrinya. Ini bermasalah, nanti suaminya diusir oleh istrinya. Ini sering terjadi Pak. Karena apa? Tidak ideal, tidak sesuai dengan syariat. Baik, hadirin rahimakumullah, banyak sekali ya kewajiban suami atas istri ya, termasuk umpamanya suami harus menyediakan waktu khusus untuk istri. Harus Pak, sesibuk apapun juga minimal seminggu sekali itu jalan-jalan sama istri. Kemana saja? Atau kalau nggak jalan-jalan, itu Rasulullah SAW itu menyediakan waktu, dengan waktu ngobrol itu penting. Waktu ngobrol itu penting. Rasulullah SAW sering begadang malam hanya ngobrol dengan istrinya. Jadi dibolehkan begadang malam itu untuk dua Pak, untuk tiga lah. Pertama, sholat malam. Sholat malam itu boleh begadang kita. Kedua, belajar. Ketiga, ngobrol dengan istri. Ya ngobrol apa sajalah. Karena istri itu kadang-kadang perlu teman ngobrol Pak. Bapak bisa bayangkan kenapa banyak orang Jakarta atau orang Jabodetabek ini sering sakit, baik suami maupun istrinya, karena jarang ngobrol. Ayo coba ini dilihat Pak, berapa kali kita ngobrol dengan istri kita, maksudnya curhat dari hati ke hati. Coba, itu penyebab penyakit Pak ya. Terutama perempuan sering kena tumor, sering kena kanker ya, kista, kanker payudara, kanker kanker perut dan sebagainya ya, namanya kista ya, itu yang ada di dalam rahim itu. Dan kanker serviks ya, itu kenapa? Salah satunya banyak pikiran, banyak masalah Pak. Lah kita itu suami itu tempat curhatnya istri. Curhat apa saja. Kalau saya boleh mengatakan, curhat jasmani dan rohani. Nah, kalau dia ketemu dengan istri bisa curhat jasmani dan rohani sekaligus, luar biasa plong istri itu. Suami juga plong ya, karena seluruh apa yang dalam hatinya sudah dicurahkan semuanya. Maka kalau istri cerewet, dengar Pak, karena dengan cerewetnya itu dia sehat. Jangan dibatasi, udah cukup, enggak, ngobrol lah terus ngobrol. Saya dengar aja. Dengar itu nggak berat kok Pak, nggak capek, dengar aja. Ini Rasulullah pernah, Aisyah itu cerita
tentang ini. Dia itu pernah cerita bahwa ada 11 perempuan ya, itu ngobrol sepakat untuk menceritakan sifat suaminya. Itu namanya hadis Ummu Zara ya. Panjang Pak. Yang satu bilang suaminya begini, yang satu bilang suaminya kalau tidur ngorok, yang satu bilang kalau suaminya kalau makan nambah terus, yang bilang suaminya gendut banget, ada yang mengatakan suaminya kurus banget. Ada 11. Coba 11 cerita, diceritakan Aisyah dari awal sampai akhir. Rasulullah dengar ada berapa jam tuh Pak? Gini. Kemudian Rasulullah akhirnya menutup dengan satu kalimat aja. Ya, Rasulullah itu menutup dengan kalimat saja. Kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Kalau gitu saya milih yang Abu Zara aja. Yang Ummi Zara, Umi yang 11 tadi, yang terakhir yang cerita bahwa suaminya baik, suaminya gini. Dan saya kayak itu aja lah, kayak Abu Zara kepada istrinya namanya Ummu Zara. Sudah cerita 1 jam, suaminya cuma komentar 1 menit. Yang penting didengar, itu sudah senang Pak. Coba nanti tanyakan sama istri lah. Sebenarnya istri itu sakit hati kalau curhat dipotong, sudahlah nggak usah cerita, sudahlah nggak cerita, itu sakit hati. Walaupun itu sering kita dengar, biarkan, dia kan curhat, biarkan supaya plong Pak. Itu yang penting itu plongnya itu. Kalau nggak gitu mau curhat sama siapa Pak? Kadang-kadang karena suaminya nggak punya waktu untuk curhat, akhirnya dia curhat kepada tetangganya, curhat sama temennya, akhirnya aib keluarga kita keluar, rahasia keluarga kita terbongkar gara-gara suaminya tidak menyediakan waktu untuk curhat suami. Itu penting. Yang terakhir, rahimahullah, supaya tidak berpanjang padahal masih banyak, suami wajib mengarahkan dan mengajari istrinya. Maka bapak-bapak, kalau bapak pengajian sendiri seperti ini, bapak berarti masih kurang. Kapan istrinya diajak pengajian? Memangnya bapak punya waktu untuk ngajari istri? Kan nggak ada waktu. Maka diajak ke pengajian Pak. Itu termasuk kewajiban bapak mengajari istri melalui orang lain. Kalau bapak tidak mengajak istri ke masjid, paling tidak beri uang. Nih istri, kamu ikut kursus, kamu ikut kuliah lagi, kalau perlu kuliah lagi, kalau perlu kamu ikut mana, kursus apa. Itu kewajiban suami, nafkahnya, bayaran sekolah istri itu sama suami. Kenapa? Karena kewajiban suami mengarahkan istri dan mengajarinya, walaupun secara tidak langsung. Kalau kita nggak pandai, panggil itu privat, ya datangi, mendatangkan guru lah ke rumah supaya ngajari keluarganya, ya, sama istrinya. Tadi malam umpamanya bapak ini punya masalah dengan istrinya, dengan keluarganya tentang masalah warisan, ya, mau bilangi sama istrinya sama keluarganya, ya nggak akan didengar. Akhirnya udah Ustaz datang aja ke rumah, menyelesaikan masalah kita dengan istri saya, ya, kayak gitu itu ya, termasuk kewajiban suami. Karena kalau istri itu nggak pandai Pak, nggak tahu agama, maka akan jadi masalah di rumah tangga. Tapi kalau istrinya juga pinter, istrinya juga tahu agama, insya Allah paham. Sekarang gini, bapak di sini paham masalah keluarga, masalah hak suami dan istri. Lah istri bapak kan nggak pernah dengar, nggak klop nanti. Kita pintar tapi istri kita nggak pintar, supaya. Nah kita harapkan kalau ada waktu, ya mungkin kalau subuh susah ya, mungkin maghrib, isya atau waktu-waktu lain, tolong diajak ke masjid ini, atau nanti ada pengajian khusus ibu-ibu itu disuruh pergi pengajian. Makanya suami jangan menahan atau melarang istrinya pergi ke pengajian, kecuali kalau dia meninggalkan kewajiban. Selama tidak meninggalkan kewajiban istri, maka dibolehkan, dianjurkan untuk belajar di masjid atau di tempat lain. Kemudian juga suami jangan memukul istri di wajahnya. Ini mukul boleh Pak, mukul boleh. Di dalam surat An-Nisa 34 itu dibolehkan kita memukul istri jika istri sudah keterlaluan, tapi jangan memukul wajah. Pukullah ya selain wajah yang tidak membahayakan, dan mukulnya jangan keras-keras, ya ditepuk gitu aja Pak, atau dicubit gitu aja, atau dijewer. Jadi sesuatu yang tidak menyakitkan istri, tapi dibolehkan untuk mendidik istri agar tidak keterlaluan. Hadirin rahimakumullah, itu kira-kira sebagian hak-hak
istri terhadap suami, atau dengan kata lain kewajiban suami kepada istrinya tentunya masih banyak, tapi itulah pokok-pokok yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan dan tambahan dari jamaah, kita buka forum tanya jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic Pak supaya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanyakan beberapa waktu yang lalu saya sedang TV juga masa yang sama. Ya. Jadi ada jemaah menanyakan apakah ada izin kalau suami kalau dia kasih sedekah apa yang diberikan suami? Kalau Ustaz bilang tidak, karena apa yang diterima sudah dia secara ikhlas. Jadi kalau Ustaz bilang harus izin juga, ini mungkin luar pencarian dia Bapak. Jadi suami sudah kasih dia mendermakan atau memberikan sedekah. Apakah perlu izin dari suami terus itu tidak? Nah, apa yang diberikan oleh suami telah ikhlas dari Allah. Enggak cocok dengan Ustaz. Itu pertama. Kedua, yang keselamatan sudah ada masalah warisan. Kenapa jadi beberapa ribet lagi kalau nggak ditulis? Kalau besok meninggal, kan warisan sudah ada hukumnya. Kalau di masjid itu sebenarnya itu permasalahan apa yang diberikan hikmah bukan warisan. Dan terakhir kalau saya nanti kalau misalnya orang percaya yang merugi itu bukan Islam. Misalnya saya sendiri itu rata-rata terlepas siapa yang punya itu kalau dengan agak di gini kan. agama itu kan perdagangan dari luar masuk Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak ya. Yang pertama masalah nafkah. Kalau suami sudah memberikan sama istri nafkah, ini nafkah dari suami, maka istri harus menggunakannya sesuai dengan petunjuk suami. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Seandainya suami mengatakan bolehlah, Dek, kamu infakkan sebagian. Sudah izin umum, izinnya umum, maka boleh diinfakkan tanpa izin suami karena sudah diizinkan secara umum. Boleh enggak? Bolehkah? Boleh sebagiannya kamu infakkan ke masjid. Jadi nggak perlu izin kalau sudah diizinkan suami. Tapi kalau suami nggak ngizinkan, ini jangan diinfakkan dulu karena kita terbatas. Maka istri tidak boleh menginfakkan kecuali dengan izin suami. Jadi tinggal izin suami. Izinnya boleh mendetail, boleh secara umum. Sudah secara umum nggak perlu izin setiap saat. Seperti keluar rumah. Sudah kemarin saya sampaikan, keluar rumah itu atas izin suami. Suami sudah, kamu keluar rumah kalau cuma ke pasar, ke mall, bolehlah umpamanya. Tapi kalau jauh-jauh nggak boleh umpamanya. Itu kan izin secara umum. Sebaiknya suami memberikan izin secara umum supaya tidak menyulitkan istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah warisan Pak. Yang saya ceritakan tadi rata-rata masalah warisan itu karena tidak jelasnya mana harta suami, mana harta istri. Jadi biang keladi permasalahan warisan. Makanya sekarang Pak, kita harapkan suami itu mendata kembali hartanya dia apa saja, harta istri apa saja. Itu enggak aib Pak. Kadang-kadang kita itu merasa aib, ini kok sama suami istri aja kok hartanya dipilah-pilah. Harus begitu. Kalau enggak gitu gimana cara mewarisi? 1/4 untuk suami, 1/8 untuk istri, gimana? Berarti kita menunjukkan bahwa istri punya harta sendiri, suami punya harta sendiri. Memang di sana ada harta namanya harta gabungan. Kalau memang masing-masing iuran. Kalau enggak iuran itu yang beli suami berarti punya suami. Jadi harus diperjelas maksud saya itu status hartanya supaya nanti kalau meninggal dunia atau cerai jelas Pak. Ini hartanya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Permasalahannya yang sering terjadi karena tadi ketidakjelasan harta suami atau harta istri. Ya. Yang ketiga, tadi saya kurang jelas tadi. Ketiga apa tadi ketiga Pak? Nggak usah pakai mic karena nggak jelas tadi. Iya, itu begini. Memang masalah di Indonesia kita masalah Pak. Orang sudah cerai, saya cerai kamu ke pengadilan, nggak jadi cerai. Dimediasi, diakurkan lagi oleh pengadilan. Lah terus selama ini udah cerai gimana kok berhubungan? Nah ini masalah. Makanya kita lihat sebenarnya ada sebagian negara memang mengatakan cerai itu tidak jatuh kecuali di depan pengadilan. Itu bagi yang ke pengadilan.
sebenarnya dalam Islam, kalau kita menggunakan Islam, kalau kita mengatakan cerai, itu sudah cerai. Ke pengadilan itu hanya formalitas. Nah, maka kalau kita pengadilan jadi kacau, Pak. Kalau kita pengadilan, akhirnya pengadilan itu akan mengatakan hartanya dibagi 2 dulu. Itu karena itu undang-undang di Indonesia begitu. 50%, 50%. Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan 74 itu, harta yang didapat suami istri selama menikah menjadi harta bersama. Tapi tidak harus seperti itu. Kalau mau ikut itu silakan. Tapi menurut Islam tidak. Islam itu harta suami, harta istri, tinggal kesepakatan kok itu kok. Harta suami diberikan sama istri berapa persen? Tidak harus 50-50. Di Malaysia mamanya bukan 50-50, 60-40. Di Thailand lain lagi. Jadi tinggal kesepakatan keduanya, tidak harus ke pengadilan. Kalau Bapak sudah ke pengadilan, ya harus mengikuti keputusan pengadilan. Maka sebelum ke pengadilan harus mikir-mikir dulu, ini merugikan saya atau tidak. Kalau merugikan saya, mendingan nggak usah ke pengadilan ya, pakai hukum Islam saja. Gini Pak, pengadilan agama itu 90% lah kira-kira sesuai dengan Islam. Tapi ada beberapa hal yang saya lihat tidak sesuai. Salah satunya pengertian harta gono gini. Saya sampai sekarang nggak setuju, karena nggak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Yang ada adalah bahwa suami punya sendiri, istri punya sendiri, kecuali harta gono gini tadi iuran. Ya, harta bersama yang dia iuran, benar-benar iuran, itu harta gono gini. Tapi kalau istri nggak bekerja, suami bekerja, itu bukan harta gono gini, itu harta suami. Maka suami punya kewajiban memberikan harta kepada istri. Yang diberikan itulah harta istri. Jadi jangan dibagi lagi, nanti meninggal dunia dibagi lagi setengahnya. Enak istrinya Pak. Itulah yang menyebabkan para artis-artis yang muda, yang cantik, mau menikah dengan pengusaha yang sudah tua. Ya, yang kakek-kakek nggak apa-apa, saya menikah dengan pengusaha tua, toh dia sebentar lagi juga mati, saya dapat warisan. Nanti kalau seandainya nggak mati-mati, buat aja masalah, kan dicerai. Setelah 2 tahun dicerai, dapat setengah harta pengusaha itu selama 2 tahun. Kan banyak, lumayan tuh Pak. Itu cara cepat kaya. Ini karena apa? Ngejar harta gono gini, ya itu Pak, penyakitnya di situ. Jadi orientasinya akhirnya apa? Mencari harta gono gini. Nah, saya kurang setuju adanya harta gono gini, walaupun itu di pengadilan agama. Jadi saya katakan lagi, pengadilan agama atau undang-undang perkawinan itu mungkin 90% lah itu sesuai dengan Islam. Tapi ada beberapa yang kurang sesuai, yang ke depan perlu direvisi. Wallahu a'lam bishawab. Ya silahkan Pak. Agak dijauhkan mic-nya karena ya, kurang jelas ya. Pada pertemuan yang lalu kemarin, Ustaz, salah satu kewajiban suami itu memberikan pembantu untuk istrinya. Ya. Saya ada nggak korelasi sama ini? Ketika Fatimah putri Rasulullah mengeluh kepada Rasulullah minta membantu, namun Rasulullah tidak mengabulkan. Ya. Baik, itu pernah saya sampaikan juga soal Fatimah. Jadi begini, Fatimah mengeluh kepada Rasulullah karena dia harus masak sendiri, nyuci sendiri, nyapu sendiri. Itu menunjukkan bahwa istri, ini justru ini menunjukkan bahwa istri itu wajib, menurut sebagian ulama ya, wajib melayani suami, membersihkan rumah, masak dan lain-lainnya. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Fatimah itu membantu dengan suka.